Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati kami mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak terasa umat Islam sudah memasuki bulan Rajab, di mana bulan Rajab adalah salah satu bulan yang diistimewakan. Benarkah bulan Rajab membawa keberkahan yang luar biasa, atau ini hanya mitos yang dibesar-besarkan? Mari kita bahas rahasia besar di balik kemuliaan bulan Rajab yang jarang diungkap. Sahabat beriman, Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram Ashhurul Hurum yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu." Dijelaskan juga dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu kenapa bulan Rajab disebut bulan haram? Secara lebih luas, maksud dari bulan haram ialah adanya penegasan larangan melakukan permusuhan, kedzoliman, serta berbuat dosa selama bulan-bulan tersebut. Perlu dicatat, kata haram dalam bahasa Arab memiliki beragam arti. Kata haram tidak hanya berarti terlarang, tapi juga bisa bermakna mulia atau kehormatan. Contohnya penyebutan Makkah sebagai tanah haram yang berarti tanah mulia dan penuh penghormatan. Keempat bulan ini memiliki keistimewaan tersendiri, di mana dosa-dosa yang dilakukan di bulan ini akan dihitung lebih berat dibandingkan bulan-bulan lainnya. Sebaliknya, amalan baik akan mendapatkan ganjaran yang jauh lebih besar. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak ibadah, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan meninggalkan dosa-dosa yang sering kita anggap remeh. Pada bulan Rajab terjadi peristiwa Isra Mi'raj yang menjadi salah satu peristiwa bersejarah dan momentum sakral umat Islam. Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, di mana pada peristiwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah sholat 5 waktu. Itulah mengapa umat Islam memperingati hari Isra Mi'raj setiap tahunnya. Peristiwa penting lainnya yaitu
Perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis Masjidil Aqsa ke Ka'bah di Mekah terjadi pada pertengahan bulan Rajab setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Peristiwa ini memiliki hikmah sebagai ujian bagi keimanan umat Islam dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada 27 Rajab 583 Hijriah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Baitul Maqdis. Bersama pasukan umat Islam, Salahuddin Al-Ayyubi mengepung kota Yerusalem untuk membebaskan Baitul Maqdis yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Salib selama 88 tahun. Peristiwa bersejarah ini menandai kembalinya azan dan sholat Jumat di Masjidil Aqsa. Selain itu, masih banyak peristiwa penting lainnya di bulan Rajab. Di antaranya yaitu kelahiran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemenangan pasukan Muslim pada Perang Tabuk, hijrahnya sebagian umat Muslim ke Habasyah atau Ethiopia, dan ibunda Nabi Muhammad SAW mulai mengandung. Selain tetap konsisten mengerjakan ibadah wajib, serta menjauhi semua perbuatan dosa dan tercela dalam Islam, kaum muslimin muslimat juga dianjurkan memperbanyak amalan sunnah di bulan Rajab. Berikut beberapa amalan yang sangat dianjurkan. Perbanyak istighfar dan zikir. Bulan Rajab adalah bulan untuk introspeksi diri. Jika umat muslim meningkatkan amalan zikir serta istighfar di bulan Rajab, pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Lalu melakukan puasa sunnah. Nabi Muhammad SAW pernah menganjurkan untuk berpuasa di bulan-bulan haram termasuk Rajab. Walaupun tidak ada puasa khusus, kita bisa mengerjakan puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, dan 15. Amalan selanjutnya yaitu bersedekah. Bulan ini adalah waktu yang tepat untuk membantu sesama. Sedekah yang dilakukan di bulan Rajab memiliki nilai yang sangat besar. Merujuk kepada penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Thoriq Al-Haq, keutamaan sedekah di bulan Rajab diterangkan hadis yang memuat sabda Rasulullah SAW berikut. Barang siapa bersedekah pada bulan Rajab, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka sejauh jarak tempuh burung gagak yang terbang bebas dari sarangnya hingga mati karena tua. Amalan berikutnya yaitu membaca Al-Quran dan memperbanyak sholat sunnah. Pada bulan Rajab, membaca Al-Quran dan melaksanakan berbagai sholat sunnah yang umum dikerjakan di hari-hari biasa dapat melengkapi dan menyempurnakan ibadah kita. Tapi hati-hati sahabat muslim, ada juga mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tentang bulan Rajab. Misalnya anggapan bahwa ada sholat khusus Rajab yang harus dilakukan. Padahal tidak ada dalil sahih yang menyebutkan hal tersebut. Jadi, mari kita pahami bulan Rajab berdasarkan ajaran yang benar. Jangan sampai terjebak pada amalan-amalan yang tidak ada dasarnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Rajab? Yang utama adalah persiapan diri.
Rajab adalah momentum untuk memperbaiki kualitas ibadah sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Selain itu, bulan ini mengajarkan kita untuk lebih menghormati waktu, meningkatkan amal, dan meninggalkan kebiasaan buruk. Ingat, hidup ini singkat. Manfaatkan setiap momen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rajab adalah kesempatan emas untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Mari sebarkan kebaikan agar orang lain juga merasakan manfaatnya dan berpahala buat kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.